Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Reka Putra dari kelas Kimia C angkatan 2022 dengan NIM terakhir 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, mencari database dari suatu senyawa dengan menggunakan berbagai macam web yang berisi tentang database-database dari senyawa. Di sini saya menggunakan aplikasi COD atau Crystallography Open Database. Di sini kita contohkan, pertama kita klik search, kemudian ada beberapa pilihan apakah ingin menggunakan COD ID ataukah menggunakan Smiles. Di sini saya akan menggunakan Smiles dengan dari senyawa aspartam. Di sini kita klik search. Kemudian di sini data dari aspartam tersebut belum ada atau tidak ditemukan pada web database COD. Kemungkinan data aspartam belum dimasukkan ke dalam database tersebut. Mungkin ada beberapa alasan seperti data yang belum lengkap ataupun tidak tervalidasi, maupun bisa jadi karena proses masih pengelolaan. Baik, kita lanjut pada web kedua yaitu National Library of Medicine atau NIH. Di sini kita bisa mencari informasi mengenai database dari senyawa aspartam. Pertama kita tulis dulu dari senyawa aspartam tersebut. Kemudian klik search. Di sini ada beberapa jenis database dari literatur, jenis, protein, Genomics, Clinical, dan PubChem. Nah, di sini kita pilih yang PubChem, yaitu pada bagian bioassays. Kita klik, kemudian akan muncul dari senyawa aspartam tersebut. Di sini ada banyak dari database yang sudah dikumpulkan. Kita klik tulisan aspartam. Kemudian di sini tertera dari database aspartam dengan PubChem CID-nya yaitu 134601 dan gambar struktur 2 dimensi, 3 dimensi maupun kristalnya. Di sini juga ada formula dari senyawa aspartam yaitu C14H18N2O5 dengan adanya juga dari berat aspartam, berat massa yaitu 294,30 gram per mol. Di sini ada berbagai macam database yang sudah disiapkan melalui web PubChem tersebut. Sangat lengkap. Di sini sama seperti Smiles sebelumnya. Saya menggunakan Smiles juga untuk mencari database dari aspartam. Lanjut kita ke web selanjutnya yaitu knapsackfamily.com. Nah, di sini kita search knapsack keyword search. Nah, di sini kita masukkan senyawa aspartam. Kalau tidak bisa, maka kita menggunakan Smiles. Ternyata di sini dari senyawa aspartam tidak ditemukan. Datanya mungkin belum terinput pada web Knapsack Family. Baik, selanjutnya kita menggunakan web NIST
Di sini kita bisa mencari database juga. Kita akan tulis senyawa dari aspartam, lalu klik search. Di sini ada banyak data yang dihasilkan. Standar Incorporated Reference SIBR database dari aspartam. Kita klik. Di sini bisa kita temukan data yang sudah tertera di dokumen dari 2015. Di sini dokumen-dokumen yang sudah dilampirkan pada database NIST. Kemudian kita lanjut pada web database uniprot.org. Di sini kita cari dari senyawa aspartam apakah dapat ditemukan atau tidak. Di sini didapatkan beberapa data dari senyawa aspartam dengan Homo sapiens human. Di sini ada data dari organisme yang tertera. Ada berbagai macam organisme. Kemudian kita lanjut pada web selanjutnya, yaitu pada web Drungbank Online. Di sini kita juga bisa mencari database dari senyawa aspartam dengan mengklik search dan menulis aspartam. Lalu klik search. Pada web Drungbank Online ini didapatkan nama dari aspartam dengan Drungbank Accession Number DB00168. Di sini juga ada tipe dari senyawa aspartam, yaitu small molecule atau molekul yang kecil, dengan ada gambar struktur yang tertera serta formula dari aspartam, yaitu C14H18N2O5. Di sini kita bisa melihat berbagai macam data yang sudah disajikan dari web godrungbank.com. Di sini datanya juga cukup lengkap dari senyawa aspartam tersebut. Dapat kita lihat sampai bawah. Selanjutnya, mari kita mencari senyawa aspartam pada web ijah.apps.cs.ipb.s.id atau Indonesia Jamu Herbs. Di sini ada pilihan di mana ada tanaman, senyawa dan protein dan sejenisnya. Kita pilih compound, lalu masukkan dari smiles senyawa yang aspartam. Atau menulis aspartam. Di sini kita pilih aspartam. Tunggu dan didapatkan hasil
dengan konektivitas skornya 0, serta data summary-nya didapatkan 1, dengan koneksi grafiknya sudah didapatkan. Di sini aspartam datanya kurang lengkap, mungkin karena ada beberapa faktor, yaitu seperti data yang belum tervalidasi maupun belum ditemukan pada Indonesia Jamu Herbs. Tapi datanya sudah ditemukan pada web database tersebut. Kemudian kita lanjut pada web chemspider.com. Nah, di chemspider.com ini kita juga bisa mencari database dari senyawa aspartam. Kita masukkan senyawa aspartam, lalu klik search. Setelah kita tunggu, didapatkan satu penemuan dari database yang terdapat pada web Chemspider, yaitu aspartam dengan formula C14H18N2O5. Di sini didapatkan masanya juga 294,303 dengan monoisotopik masanya 294,121582Da. Di sini ada struktur 3 dimensi dari aspartam maupun struktur 2 dimensinya. Di sini juga ditemukan data dari aspartam. Kemudian kita lanjut pada web selanjutnya, yaitu zinc 20. Di sini kita juga bisa mencari dari database senyawa aspartam. Kita klik substance pada bagian atas. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita tuliskan dari senyawa aspartam. Klik search. Tunggu beberapa saat. Didapatkan struktur dari senyawa aspartam pada web zinc. Kita klik. Kemudian didapatkan juga database yang sudah dimasukkan pada web zinc dengan smiles. Di sini ada pH range dengan tinggi pH-nya. Kemudian ada data yang lumayan banyak pada web zinc tersebut. Di sini juga bisa kita lihat database yang lumayan kompleks pada senyawa aspartam. Jadi kita lanjut pada web selanjutnya, yaitu web PDB atau Protein Data Bank. Di sini kita cari dari
senyawa aspartam. Klik search. Nah, pada web PDB ini kita bisa melihat gambar protein struktur dari senyawa aspartam, yaitu ada berbagai macam gambar. Kita klik yang pertama. Di sini kita bisa melihat klasifikasi dari senyawa aspartam, yaitu imunoglobulin dengan organisme Homo sapiens. Metode di sini menggunakan X-ray diffraction dengan resolusi 2,70A. Di sini juga ada grafik. Kemudian kita scroll ke bawah mengenai data yang didapat, yaitu ada makromolekul dari senyawa aspartam. Di sini ada grafik indeks dari senyawa aspartam. Bisa dilihat. Kemudian kita scroll, di sini juga ada gambar diagram dari senyawa aspartam. Kemudian kita lanjut ke struktur dari senyawa aspartam di sini. Karena tidak bisa, maka kita lewati. Kemudian kita lanjutkan saja kepada web database selanjutnya, yaitu Spectral Database for Organic Compounds, SDBS. Di sini kita bisa melihat database dari berbagai senyawa organik yang ada di dunia. Kita klik Agree Disclaimer and use SDBS. Kemudian kita tunggu. Selanjutnya kita lihat di sini ada berbagai macam. Kita tulis senyawa dari aspartam. Kemudian kita klik enter. Kita search. Di sini didapatkan formula dari aspartam, yaitu C14H18N2O5 dengan berat 294,3. Lalu didapatkan jenis senyawanya dan ada MS, CNMR, HNMR. Di sini berisi tentang data yang sudah dihasilkan pada penelitian sebelumnya yang sudah dimasukkan pada web tersebut. Di sini kita balikkan. Oh, salah, harusnya di komponen.
search. Ternyata di molekular itu tidak bisa di search. Di sini ada berbagai data juga, CNMR. Ini data-data yang sudah dihasilkan pada senyawa aspartam yang database-nya sudah dimasukkan pada web tersebut. Selanjutnya kita akan beralih pada web Swiss Target Prediction. Di sini kita juga bisa mencari dari senyawa aspartam, database yang sudah dimasukkan. Kita masukkan database, kemudian kita klik enter. Klik ulang. Di sini bisa terlihat dari senyawa-senyawa aspartam, strukturnya itu kalau kita predik target, maka tunggu sebentar. Diperlukan lumayan waktu untuk menunggu. Di sini sudah dimunculkan data dari senyawa aspartam dengan gambar molekul dan data target dari senyawa aspartam ini. Di sini juga sudah diklasifikasikan kelas-kelasnya. Dan paling banyak yaitu protase dengan persen 60%. Sini sudah dilihat data dari grafik persentase. Sini ada data-data yang sudah dihasilkan dari senyawa aspartam. Kemudian kita lanjut pada web database NCATS. Di sini kita juga bisa mencari database. Kita klik models data. Teks. NIH. Kita search dari senyawa aspartam. Di sini tidak ditemukan dari senyawa database aspartam. Kemungkinan datanya belum dimasukkan. Kemudian kita lanjut pada search di sini aspartam. Ternyata memang tidak ada data
dari senyawa aspartam. Dan kita lanjut saja pada web selanjutnya, yaitu Phytochem. Di sini kita bisa mencari database dari senyawa aspartam dengan memasukkan nama senyawanya, itu aspartam. Ternyata kita harus menunggunya beberapa saat. Lumayan lama pada senyawa aspartam. Baiklah, sambil menunggu kita lanjut dengan web cfm.id. Di sini kita identifikasi. Dengan menggunakan Smiles, kemudian klik submit. Menunggu juga sama seperti yang tadi, dan didapatkan data dari Smiles aspartam. Sini sudah tertera grafik low energy spectrum pada aspartam. Di sini juga ada gambar struktur dari senyawa aspartam. Untuk web tersebut bisa dilihat untuk menggambar dari aspartam. Kemudian pada web Python ini sepertinya lumayan lama. Jadi dari beberapa web yang sudah kita cek, di situ kita dapat melihat beberapa jenis database yang sudah terlampir pada senyawa aspartam, dan rata-rata senyawa tersebut memang sudah bisa diidentifikasi dari segi grafik maupun jurnal, serta data yang sudah tertera dan penelitian yang sudah dilakukan. Saya rasa cukup dari video kali ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.